Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. A billion could've never bought it. We gonna party like it's 3012 tonight. I wanna show you all the finer things in life. So just forget about the world we got tonight. I'm coming for ya, I'm coming for ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Elma Puji Lestari dari semester 5 Ekstensi PAI akan meneliti beberapa aspek pengetahuan guna memenuhi tugas mata kuliah pengetahuan pembelajaran Al-Quran Hadis di M4. Baik, mari kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Elma Puji Lestari dari semester 5 Ekstensi PAI akan meneliti beberapa aspek pengetahuan guna memenuhi tugas mata kuliah pengetahuan pembelajaran Al-Quran Hadis di M4. Baik, mari kita bahas. Untuk materi yang saya ambil yaitu bab 1. Al-Quran adalah wahyu Allah. A. Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan kitab-kitab suci kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad. Kitab-kitab suci yang wajib diimani oleh umat Islam sebelum Al-Quran adalah Zabur, Taurat, dan Injil. Untuk paragraf 1 ada aspek faktual, yakni pada kata pembacaan Al-Quran adalah kitab suci yang terakhir. Ini adalah aspek faktual. Terus ada fikih yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Itu aspek baik. Untuk paragraf pertama itu mengandung aspek pengetahuan faktual karena menyajikan pengertian atau definisi Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci terakhir. Al-Quran sebelum Al-Quran adalah kitab Zabur, Taurat, dan Injil. Itu mengandung pengertian dan definisi daripada aspek faktual. Selanjutnya itu ada aspek pengetahuan konseptual pada teks kitab-kitab suci yang wajib diimani, karena materi ini menyajikan tentang terjemahan ayat-ayat atau isi kandungan tema. Selanjutnya paragraf kedua, umat Islam harus mengenal Al-Quran sebagai pedoman hidup atau way of life. Oleh karena itu, umat Islam harus memahami pengertian dan hal-hal yang terkait dengan Al-Quran. Paling penting adalah memahami isi Al-Quran dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Di sini paragraf 2 itu mengandung aspek pengetahuan konseptual daripada umat Islam harus mengenal Al-Quran sebagai pedoman hidup, karena dalam konseptual, aspek konseptual itu materi yang menyajikan
menyajikan makna dan gagasan utama tema, yakni Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup. Selanjutnya, paragraf ketiga, Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW yang berlaku selama-lamanya. Al-Quran tidak mungkin dapat ditiru dari aspek manapun dan oleh siapapun, baik dari segi indahnya, bahasa maupun lainnya. Dalam paragraf ketiga ini kita melihat bahwa pada teks Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW yang berlaku selama-lamanya. Ini mengandung aspek pengetahuan faktual karena mengandung atau menyajikan pengertian dan definisi cara pengertian dan karena menyajikan pengertian dan definisi daripada Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW.